Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Pertekelia, NPM 1913190, kelas reguler 2, klaster 2, 5B JS, mata kuliah pengauditan. Di sini saya akan membawakan di bab 5 dan saya akan mempresentasikannya sebagai berikut. Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Keempat, menilai independensi. Kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan kesaksamaannya. 6. Membuat surat perikatan audit. Dan selanjutnya kita akan bahas berbagai cara dapat ditempuh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen. 1. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita akan mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan yang telah diaudit. Yang kedua, menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Ketiga, mengidentifikasi pembatasan lingkup. Keempat, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan, entitas dan kemampuan untuk audit. Dan menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi tim audit. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Dan selanjutnya, menilai independensi. Yang pertama, independensi. Independensi adalah dalam menjalankan tugasnya, anggota KIP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional di akuntan publik yang ditetapkan oleh IAL. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Hubungan keuangan dengan klien. Yang kedua, kedudukan dalam perusahaan. Ketiga, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. Keempat, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. Kelima, hubungan keluarga dan pribadi. Keenam, imbalan atau jasa profesional. Ketujuh, menerima barang atau jasa dari klien. Kedelapan, memberikan barang atau jasa kepada klien. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Di dalam menjalankan tugasnya, anggota KIP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan mempertimbangkan kepada pihak lain. Dan selanjutnya kita akan menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesaksamaan. Yang pertama, penentuan waktu perikatan, yaitu umumnya waktu 6 sampai dengan 9 bulan merupakan jangka waktu yang telah memadai bagi auditor untuk merencanakan secara saksama pekerjaan audit, sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai 6 dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien. Perikatan auditor mendeteksi akhir tahun buku klien dapat menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting seperti observasi terhadap perhitungan fisik sediaan, sehingga kemungkinan auditor tidak dapat memberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditor. Dan yang kedua, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Biasanya auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan ke dalam 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan intern atau intern work.
yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Yang kedua, pekerjaan akhir tahun atau year end work, yang merupakan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan oleh auditor beberapa minggu sebelum tanggal neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Dan selanjutnya, pemanfaatan personel klien. Pemanfaatan personel klien akan berdampak besar terhadap penentuan. Dan selanjutnya, pembuatan surat perikatan audit. Yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, penyataan dari badan profesional yang wajib dianut oleh auditor. Yang D, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang E, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan, bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak dapat terdeteksi. F, pengaturan praproduksi laporan auditan. Yang G, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang H, akses ke berbagai catatan dokumentasi dan informasi yang diwajibkan dalam kaitannya dalam audit. Yang I, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung PB dan pengaturan penagihannya. Perencanaan audit. Yang pertama, manfaat dari sebuah kasus, yang dimana selanjutnya perencanaan audit. Yang ketiga, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang keempat, melakukan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang pertama, yang tadi yang kita bahas, manfaat dari sebuah kasus, yang dimana salah satu contoh dari sebuah kasus tersebut adalah kebangkrutan Enron Corporation, yang dimana kebangkrutan Enron Corporation merupakan kejatuhan perusahaan terbesar sedalam sejarah Amerika. Sekalipun Enron pernah dinyatakan sebagai perusahaan distribusi energi terbesar di Australia, tercatat sebagai perusahaan nomor 7 di Fortune 500 dengan kapasitas pasar terbesar USD 75 miliar. Sebagai runtuh, kejatuhan Enron melaporkan kerugian kuantalan yang mengejutkan sebesar USD 618 juta dolar yang diduga akibat persekutuan misterius dan tersembunyi antara pihak yang terkait dengan orang dalam perusahaan itu. Kemudian pada awal bulan November 2001, pejabat perusahaan dipaksa mengakui bahwa mereka telah melakukan salah saji laba selama 4 tahun. Pada akhir tahun 2001, perusahaan dinyatakan bangkrut. Enron terbentuk pada tahun 1985 dari merger dari dua perusahaan saluran pipa gas dan merupakan pelopor perdagangan gas alam serta listrik dalam pasar utilitas yang baru diregulasi. Pada tahun-tahun awalnya, Enron menghasilkan uang dan penjualan aktiva, tetapi seperti saluran pipa. Namun pada akhir tahun 1990-an, 80% laba Enron berasal dari bisnis yang lebih populer dan yang dikenal sebagai grosir operasi dan jasa energi. Enron telah membangun pasar baru seperti perdagangan sekuritas cuaca pada awal tahun 2001. Spekulasi transaksi bisnis Enron mulai muncul ke permukaan seorang bankir investasi yang sangat disegani. Terungkapnya dari peruntuhan Enron, banyak pihak
Pihak yang menanyakan mengapa isu tersebut tidak terdeteksi setelah sekian lama. Banyak yang menunjuk pada struktur bisnis yang luar biasa rumit di Enron dan laporan keuangan yang samar serta membingungkan. Bentuk dan kandungan laporan keuangan Enron sangatlah rumit. Manajemen Enron seharusnya tidak perlu berbohong. Hal yang wajib dilakukan oleh manajemen adalah dengan metode pengacau informasi dengan kerumitan belaka, ungkap John Dingley, anggota Kongres dan negara bagian Amerika. Orang lain bahkan menduga bahwa mereka yang menjalankan perusahaan tersebut tidak pernah memahami konsep bisnisnya sendiri karena terlalu kompleks dan rumit. Dan sekian dari contoh dari manfaat dari sebuah kasusnya. Dan selanjutnya adalah perencanaan audit. IRS 2020 mengajukan 3 alasan utama mengapa auditor wajib merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu dan menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Ketiga, menjaga dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan klien. 3. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama, auditor memutuskan apakah dapat menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang B, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang C, untuk menghindari kesalahpahaman audit, auditor wajib memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. D. Auditor dapat mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor wajib memperoleh pemahaman yang memadai terhadap entitas dan lingkungan, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang material dan laporan keuangan baik karena kekeliruan maupun kecurangan dan untuk merancang sifat, penetapan waktu serta luas prosedur audit selanjutnya. Sifat bisnis klien dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Pada tahun-tahun terakhir ini, beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien, yaitu 1. Teknologi informasi yang mengembangkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. 2. Klien telah memperluas operasi secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien. Yang keempat, semakin pentingnya tenaga kerja dan aktivitas tidak terwujud lainnya telah meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan intimasi manajemen. Yang kelima, auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik atas bisnis industri klien untuk memberikan jasa bernilai tambah kepada klien. Dan yang selanjutnya, postur analis dan audit. Yang pertama, melaksanakan prosedur analis. Yang kedua, contoh prosedur. Sebagai berikut contoh dari kasus prosedur. PT Rahmat Jaya merupakan perusahaan distributor perangkat keras kepada toko-toko perangkat keras berkualitas tinggi yang independen di bagian barat tengah Amerika Serikat. Perusahaan ini adalah provider utama di industri perangkat keras secara keseluruhan yang dominasi para auditor. Hillsburg mengidentifikasi peningkatan persaingan yang potensial dari mata rantai nasional sebagai risiko bisnis klien yang khusus pada pasar perangkat keras terdiri dari toko-toko perangkat keras independen yang lebih kecil. Peningkatan persaingan dapat mempengaruhi penjualan, kesediaan dan nilai aktiva seperti piutang usaha serta persediaan. Auditor dapat menggunakan informasi tentang risiko untuk mengidentifikasi area yang Hillsburg menghadapi peningkatan risiko salah saji yang material. Berikut adalah neraca saldo Hillsburg.
Kita lihat ya sebagai berikut. Neraca saldo yang telah disesuaikan PT Rahmat Jaya. PT Rahmat Jaya. Ini neraca saldonya. Lanjut. Dan ini selanjutnya. Dia harus balance ya. Debit dan kredit. Dan ini di sebelahnya adalah tabel PT Rahmat Jaya laporan laba rugi 3 tahun berakhir 31 Desember. Ini 3 tahunnya. Dan ini sambungannya. Dan sebelahnya lagi adalah kemampuan membayar utang jangka pendek. Di bawahnya rasio aktivitas likuiditas. Di bawahnya lagi kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Dan di bawahnya rasio probabilitas. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.